Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, kalau kita berbicara mengenai kuartal 1, kuartal 2, ini nilainya sangat-sangat fantastis ya, kenaikannya juga luar biasa. Nah, bagaimana cara meminimalisir paling tidak supaya tidak ada kenaikan lagi, dikurangi begitu, kalau misalnya belum bisa diberantas secara habis? Ya, tadi saya katakan harus ada roadmap, peta jalan yang jelas dalam pemberantasan ini ya, dan itu harus melibatkan banyak pihak, tidak bisa one man show lah. Harus banyak perlibatan instansi termasuk penegak hukumnya sendiri, nggak hanya bicara tentang polisi tapi Kejaksaan Agung, bahkan di peradilan. Jangan sampai nanti kalaupun ini masuk ke proses penyidikan, oke, benar, penuntutan yang benar, nanti di ujungnya ada permainan lagi. Ini kan kemudian mengembalikan ke titik nol. Maka perlu satu visi misi, pemahaman terhadap hal yang sama ini, dan fight-nya harus ya bersama-sama, nggak mungkin sendiri. Salah satu hal yang sangat mungkin dilakukan, tapi memang sekali lagi perlu strategi, katakanlah teknis di lapangan ya. Misalnya pembatasan terhadap peredaran uang itu sendiri. Maka harus dipetakan kan di bidang mana yang kemudian bisa dibatasi oleh pemerintah dalam hal mekanisme pembayaran, jumlah uang, dan lain sebagainya. Ini kan dalam kerangka tadi untuk meminimalisir dan membatasi betul ruang gerak mereka. Nah, tapi sekali lagi tentu hal ini harus sungguh-sungguh dilakukan. Karena kalau bicara dalam konteks ini kan harus dibuat strategi, harus ada planning yang jelas, harus ada target-target sasaran juga yang perlu dicapai. Jangan-jangan tadi tidak ada targetnya, memang hanya nangkapin kemudian diproses hukum selesai, tutup buku di situ. Nah, ini yang tentu tidak kita harapkan, karena dalam konteks kejahatan ini selama ada keuntungan ya akan terus berjalan. Dan secara signifikan bahkan menurut saya harusnya dipelajari ya, apa nggak ada orang yang memang bisa membaca grafik begitu ya, dari naik 1T kok bisa sampai ke 327T itu dibutuh waktu berapa lama? Jangan-jangan misalnya 5 bulan, berarti 5 bulan ini kita kecolongan apa? Kan harusnya bisa dideteksi dari polarisasi itu. Saya yakin dan percaya modus operandi itu akan dilakukan oleh setiap pelaku kejahatan, bukan hanya judi online. Karena ketika dia berpikir bagaimana caranya tujuan dari tindak pidananya tercapai, itu dia akan melakukan segala cara. Dan kalau cara ini tidak berhasil, dilakukan lagi dengan cara yang lain. Minimal sampai ketika pun ditemukan penegakan hukum itu tahu bahwa ini adalah cara yang efektif untuk mengalahkan atau kemudian membuat kapok atau jera kepada mereka, dengan melalui proses hukum mereka melakukan cara lain. Yang kalau dari awal tidak terlihat bahwa ini adalah kejahatan, tapi tadi kan ada penyisipan, kemudian upaya untuk menghilangkan jejak atau dengan konteks lain menghilangkan label bahwa ini adalah perilaku jahat sebenarnya. Atau ya sekali lagi kita kadang selalu berpikir bahwa ini melulu hanya bicara tentang hukum, padahal sebelum itu tadi ada pemuka agama. Di agama juga diajarkan, kebetulan saya muslim begitu ya. Jadi ketika ya diajarkan dalam ayat suci kan ada bahwa kejahatan khamar dan juga judi itu adalah sebenarnya induk dari segala kejahatan. Karena ketika bermain judi, itu sebenarnya juga sudah membuka pintu untuk tindak pidana yang lain. Saya rasa-rasanya jarang mendengar poin-poin itu ya. Yang kita bicarakan selalu perputaran uangnya 327T, tapi detail terhadap roadmap ini apa begitu? Karena belum ada begitu yang dihadirkan ya, karena itu yang dibutuhkan saat ini. Mudah-mudahan saya terlewat informasinya, karena mungkin saya nggak ngikutin. Atau mudah-mudahan didengar segera dibuat roadmapnya begitu ya, Mas Heri. Kita berdoa. Tuhan. Mas Ardi, silakan sebagai terakhir. Benar apa yang disampaikan Mas Heri ini luar biasa ya. Kita cuma fokus pada hal-hal yang sensasional ya. Orang ketangkep rame, terus angkanya secara rame. Tapi masalah prinsipil ya di dalam menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan, itu tidak ada. Jadi ya saya juga bertanya, ini perang judi online ini siapa sebenarnya gitu? Masyarakatnya kemana ya? Tadi juga saya sampaikan pemuka agamanya kemana? Ya, tokoh masyarakatnya kemana? Ini yang bersuara kan hanya orang-orang tertentu, sementara kita ini yang di luar rakyat tuh ya, kita cuma geram aja bisa geram gitu. Tapi what's next gitu? Ini kan harus ada suatu ada suatu panduan berikutnya apa? Kejelasan di mana juga masyarakat ya, semua anggota masyarakat bisa ikut berperan, peran sertanya di mana? Ini kan nggak bisa ditangani sendiri. Tidak sendiri, masyarakat juga turut berperan, pencegahan penting sampai dengan roadmap yang tadi disampaikan oleh dan Mas harus Heri ya. Jelas dan harus tuntas, jangan sampai nanti tahun depan atau 5 tahun lagi kita ngomongin hal yang sama. Baik, jangan sampai ya, mudah-mudahan
segera ada jalan cepat, jalan yang bisa mengurai lah ya kepelikan ini dalam judi online dan juga Meminimalisir. Kalau Mas Heri kan pesimis nol ya, tapi realistis. Ada dua kata, Meminimalisir. kolaboratif, tujuannya apa? Meminimalisir. Nah, minimalisir ya. Ya udah, jangan muluk-muluk dulu katanya bapak-bapak ini meminimalisir paling tidak ya. Ya, Kita tunggu minimal. langkah selanjutnya. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih.